Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Mus Bolang. Perjalanan hari ini kita mulai tepat pukul jam 04.45. Baiklah kawan-kawan, kita mulai dari Senduro Lumajang. Tapi ini sebelum masuk Senduro, ini masih masuk daerah Sentul. Ini sebelum Senduro ya kawan-kawan. Kebetulan perjalanan masih gelap, sehingga kecepatan kita batasi kawan-kawan, karena juga penerangan tidak terlalu jelas. Ya, sambil lalu kita diiringi alunan lagu, kita nikmati perjalanan kita kali ini. Kebetulan memang kondisi terang kawan-kawan. Ini merupakan jalur alternatif Malang menuju Lumajang atau Lumajang menuju Malang. Ini termasuk jalur tengah kawan-kawan. Jadi kalau jalur utara itu via Probolinggo Pasuruan, kalau jalur selatan berarti via Pronojiwo Dampit. Kalau jalur selatan cenderung jalurnya berliku, cuman sekarang sudah mulai lebar kawan-kawan, tapi belum bisa dilewati karena jembatan Geladak Perak belum diresmikan. Jadi masih bisa belum bisa dilewati. Kalau kendaraan roda 4 mau melewati, maka dia harus melewat Curah Koboan atau turun sungai. Kalau roda 2 masih bisa melewati Jembatan Gantung. Cuma kalau lewat jalur utara jauh kawan-kawan. Jadi jalur tengah ini adalah jalur alternatif, lumayan lebih dekat, hanya saja jalurnya naik gunung. Nanti kita akan mulai perjalanan ini kalau dari Lumajang, Senduro, masuk ke Desa Burno, Kecamatan Senduro. Setelah melewati Desa Burno, kita akan masuk hutan pemisah antara Desa Burno dengan Desa Ranupani. Panjangnya hutan itu kira-kira 20, sekian kilometer kawan-kawan, dan itu termasuk hutan lindung, sehingga kondisi pepohonannya masih asri, cenderung dingin kawan-kawan karena kita berangkat pagi. Ini kita berangkat selepas sholat subuh ya kawan-kawan. Kebetulan kondisi masih gelap sekali. Nah, sebelum memulai perjalanan, alangkah baiknya kawan-kawan untuk memeriksa kondisi kendaraannya terlebih dahulu, karena nanti jalur kita cenderung jalur berliku, nanjak dan menurun. Jadi semuanya harus dicek, terutama kondisi rem dari kendaraan kalian. Untuk rem ini tekniknya ya kawan-kawan. Jadi ketika melakukan pengereman, apalagi kondisi turunan nanti setelah dari Desa Ranupani kita akan melewati puncak Bandengan. Setelah Bandengan adalah Jemplang. Jemplang itu berarti masuk Desa Ngadas, Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo. Nah, dari Desa Ngadas itu jalurnya cenderung turunannya tajam kawan-kawan dan juga panjang. Dan bagi pengendara pemula biasanya itu rawan, terutama yang mengendarai kendaraan metik. Kalau kendaraan bebek motorsport masih bisa menggunakan gigi rendah kawan-kawan, tapi kalau metik tidak ada gigi rendahnya, hanya mengandalkan pengereman dari roda saja. Dan kalau seandainya pengereman itu
lakukan terus menerus, tidak ada jeda pengeremannya karena mungkin jalurnya turunannya panjang dan tajam dan juga kadang menikung. Kondisi rem dipegang terus, akhirnya apa? Panas kawan-kawan. Itu cenderung rem, bahayanya adalah rem blong, karena kondisi rem panas jadi memuai, rem tidak kembali, akhirnya tidak ada pengereman atau terjadi, mohon maaf, mungkin terjadi kecelakaan karena sering terjadi kendaraan metik rem blong kalau di jalur ini kawan-kawan, karena saya sendiri seminggu 2 kali melewati jalur. Nah, gimana tekniknya agar pengeremannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tadi? Cara mengeremnya adalah seperti dipompa kawan. Jadi seperti ini, direm, dilepas sebentar, direm, dilepas sebentar, direm, dilepas sebentar, direm. Begitu kawan-kawan. Tujuannya apa? Biar ada angin masuk, ya, biar ada angin masuk ke sirkulasi atau di daerah kaliper rem, karena yang cenderung panas itu adalah di daerah kaliper rem kawan-kawan. Jadi perlu ekstra hati-hati karena ini perjalanannya agak panjang, dan memang perjalanan ini saya dubbing ya kawan-kawan, jadi saya ngerekam suara setelah saya merekam. Nanti kita di tengah hutan bertemu dengan pohon tumbang kawan-kawan, dan alhamdulillah masih bisa dilewati. Pernah suatu ketika saya melewati pohon tumbang murni tidak bisa dilewati kawan-kawan, jadi benar-benar melintang di tengah jalan. Saya nyampe tengah hutan itu kira-kira jam 5.20 baru bisa melewati itu jam 7 kawan-kawan. Itu dibantu oleh warga sekitar, warga dari desa Ranupani waktu itu kebetulan mau ke pasar, dan biasanya mereka kalau ke pasar atau melewati hutan itu membawa parang ya. Jadi memang apa ya, misalnya ada pohon tumbang atau ranting yang membahayakan, mereka bisa membersihkan gitu kan, dibantu oleh warga. Akhirnya khusus roda 2 bisa melewati, namun untuk roda 4 masih menunggu penanganan dari petugas waktu. Nah, kalau yang hari ini masih bisa melewati, roda 4 pun masih bisa melewati kawan-kawan. Ini kebetulan video nonstop kawan-kawan. Video nonstop ini nanti rutenya Desa Burno, setelah itu hutan, setelah dari hutan kita masuk ke Desa Ranupani, masuk ke daerah Puncak Bandengan, kemudian Puncak Jemplang, atau Jemplang itu adalah jalan pintu masuk ke arah Bromo, ke arah Gunung Bromo. Kemudian kita melewati Desa Ngadas, turun dari Desa Ngadas turun ke Coban Trisula ya, kemudian Coban Widadari dan Coban Pelangi, kemudian turun ke Desa Gubuk Lakah, turun ke Desa Ringin Anom, Kecamatan Tumpang. Berakhir video ini saya akhiri di pas di lampu merah exit tol Kota Malang kawan-kawan. Jauh ya kawan-kawan ya. Jadi memang saya kombinasikan ini. Jadi nanti masuk terakhir videonya saya akhiri di exit tol Kota Malang. Jika kawan-kawan berkendara pada malam hari atau pagi hari seperti ini, seperti yang saya lakukan ini ya kawan-kawan, usahakan melengkapi dengan peralatan yang memadai, terutama APD, sepatu, jaket, jas hujan kan kawan. Kalau kawan-kawan cenderung tidak kuat dingin, sebaiknya memakai jas hujan saja, karena itu sangat membantu dari apa ya, membantu agar kawan-kawan tidak terlalu kedinginan, karena suhunya ketika kita masuk hutan Desa Ranupani, Jemplang, Bromo itu kondisinya dingin sekali kan.
Ini masih masuk Senduro kan. Ini kita masuk di Senduro. Senduro itu adalah sebuah kecamatan ya yang ada di Lumajang, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Ya, kalau Kabupaten Malang berarti berbatasan dengan Kecamatan Bonjokusumo. Ini kita sudah mulai hampir sampai di Pasar Senduro kan kawan. Jadi kalau pagi di sini sudah mulai rame ya, sudah mulai rame ini. Nah ini kan, ini adalah sebelah kiri kita adalah Pasar Senduro. Jangan lupa like dan subscribe ya channel kami Bang Mus Bolang. Nah dari Pasar Senduro ini pertigaan belok kanan ya kan kawan. Kemudian belok kanan lurus, nanti sebelah kanan ada SD Negeri 1 Senduro. Maka kita siap-siap untuk belok kiri masuk ke gang. Tapi sudah ada petunjuk arahnya kawan-kawan di atas. Jadi di atas ada petunjuk arahnya. Keterangannya adalah menuju Kota Malang, begitu kawan-kawan. Masih agak gelap ya kawan-kawan. Ini sudah hampir sampai di pertigaan. Kita ambil arah kiri. Ini menuju Desa Burno, Kecamatan Senduro. Ini merupakan desa terakhir sebelum hutan. Desa terakhir sebelum hutan, karena hutannya itu lumayan panjang, jadi lumayan terpisah antara Desa Burno dengan Desa Ranupani. Desa Ranupani juga masuk ke residenan, masuk ke daerah Kecamatan Senduro, Kabupaten Malang. Kabupaten Lumajang. Untuk cuaca saat ini bulan Februari tahun 2023, bulan Februari, sekarang cenderung hujan sehingga kondisi cuaca tidak menentu. Sering hujan, gerimis, terutama di daerah atas, mulai dari daerah Ranupani masuk hutan Burno ini, Ranupani, Desa Ngadas Malang atau Desa Gubuk Penakah, cenderung hujan, sehingga jas hujan perlu dipersiapkan dan usahakan menggunakan baju double, sarung tangan, penutup muka juga, atau buff lebih baik menurut saya karena bisa menutupi telinga kita. Ini kondisi video tidak saya percepat, tidak saya pelankan. Ini original kawan-kawan. Ini original dari hasil rekamannya sudah. Kebetulan memang pagi, jadi jalan cenderung sepi. Untuk jalur ini sudah dilakukan pelebaran sehingga kanan kiri sudah hampir rata-rata sudah dilebarkan selebar 1 meter ya, kanan 1 meter, kiri 1 meter, sehingga untuk papasan kendaraan roda 4 lebih leluasa daripada tahun kemarin, karena ini masih tahun 2022 ini selesai kan, pengecoran kanan kiri.
Pengecoran ini untuk sampai detik ini, jadi bulan Februari 2023 ini hanya sampai di Desa Ranupani. Artinya sepanjang hutan sudah dilakukan pelebaran. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya sebelum dilakukan pelebaran di tengah hutan itu benar-benar sangat sempit, apalagi berpapasan dengan kendaraan roda 4 yang membawa bahan material misalnya, maka kita harus mengalah. Ini sudah mulai agak terang ya Bu, sudah mulai agak kelihatan. Ini saya perkirakan sudah hampir jam 5 pagi. Like dan subscribe channel kami Bang Bolang. Kita akan selalu semangat untuk update video, terutama jika ada momen yang menarik. Kalau tidak ada momen yang menarik maka saya abaikan biasanya. Nah, tidak mungkin semua kegiatan kita terekam dan record. Ini jalannya sudah mulai nanjak. Ini kita masih berada di Desa Burno, Kecamatan Senduro. Sebentar lagi nanti kita di pertigaan atas, kita ambil belok kiri, jangan lurus. Karena kalau lurus itu jalurnya lebih kecil dan itu menuju Dusun Karanganyar, Desa Senduro, Desa Burno. Cuma untuk jalur utamanya kita belok kiri. Bagus ya pemandangannya, kelihatan kanan atas sudah mulai agak kelihatan, karena memang saya berangkatnya pagi-pagi sekali, tapi jalur sudah mulai agak kelihatan di depan pemandangan. Nah di depan ini, nah itu ada papan penunjuk arah, kita ambil belok kiri. Kita ambil belok kiri ya, jangan sampai lurus. Kemudian melingkar ke arah kanan. Nanjak ini membutuhkan penggunaan gigi 1 ini untuk kendaraan terutama roda 4 ini. Menanjak ini. Kemudian setelah itu menikung belok kiri. Nah, melingkar belok kiri. Ini adalah lingkungan rumah-rumah terakhir. Ini rumah-rumah terakhir di jalur ini sebelum masuk hutan. Baik, selamat datang. Ini kita sudah mulai masuk ke jalur sepi ya. Ini jalur sepi, cuma masih pepohonannya masih tidak terlalu padat ya. Artinya pohonnya masih agak, bukan pohon hutan, masih daerah hutan yang milik perhutani, memang milik perhutani yang ketika sudah besar pohonnya akan ditebang jalur ini. Jadi nanti akan dilakukan penanaman ulang biasanya. Ini masih cenderung ramai biasanya. Karena kalau pagi-pagi ini sudah mulai banyak warga yang beraktivitas berkebun. Ini kita beberapa kali berpapasan dengan kendaraan yang lain. Ini rumah sepi sepertinya. Biasanya itu warung itu kan. Jalur ini memang sudah mulai sepi. Di depan sana nanti itu adalah komplek wisata Siti Sundari. Yang sebelah kanan sepertinya banyak lampu itu komplek wisata Siti Sundari yang ada di Desa Burno, Kecamatan Senduro.
Nah, di depan ini sebelah kiri kita awalnya adalah pepohonan seperti sebelah kanan karena sudah dilakukan penebangan, maka sekarang kosong ya kawan-kawan, menunggu proses penanaman kembali. Kita lihat kanan kiri kita sudah lebar, jadi ada perbedaan warna karena itu terbuat dari cor, sehingga memudahkan roda 4 untuk berpapasan karena di dalam hutan memang cenderung tidak ada selokan, sehingga kalau tidak lebar belum dilakukan pelebaran biasanya sebelahnya aspal itu langsung jalurnya air, sehingga cenderung agak dalam, terutama untuk kendaraan roda 4 yang rendah, sedan, city car, itu mungkin sangat berbahaya. Namun karena ini sudah lebar, dilakukan pelebaran, maka sudah bisa dilewati dengan mudah kawan-kawan. Ini kita masih baru masuk ke dalam hutan, tapi ini hutannya masih masih di bawah ya kawan-kawan. Untuk perjalanan pagi cenderung memang sepi, sehingga kami sarankan untuk hati-hati ketika melewati jalan. Tapi nanti di tengah hutan suasana sudah mulai padam, sudah mulai kelihatan ya, karena matahari sudah mulai terbit biasanya. Kita berpapasan dengan roda 4 yang dari arah Desa Ranupani. Ini biasanya dilewati oleh kendaraan niaga pickup yang membawa sayur dari Malang menuju Lumajang atau dari sebaliknya dari Lumajang menuju Malang. Suasana hutan terlihat kita tahu dulu ya. Ini tikungan agak menanjak, belok kiri agak menanjak. Ini real di dalam. Nah, di depan ini adalah loket atau tiket masuk wisatawan menuju Gunung Purba. Akhir dari selamat datang di hutan lindung. Ini murni hutan. Jadi di sini diharamkan untuk melakukan proses penebangan.
misal ada pohon tumbang, itu tidak akan diambil pohon, hanya dipotong-potong, dibijikan sampai lapuk rayap, biasanya seperti itu. Ya, kita ketika melakukan update video, kawan bisa selalu di perkembangan terutama jalur dalam hutan. Hutan ini cenderung agak licin. Nah, ini adalah pohon tumbang. Kita lihat ya, ini adalah pohon tumbang. Kebetulan kalau posisi tumbangnya seperti ini, tidak melintang di tengah jalan, maka kita masih bisa melewatinya. Ini nunggu penanganan dari petugas biasanya. Untuk jalur ini penanganannya cepat. Jadi ketika ada pohon tumbang seperti ini, kalau ada kontak personnya petugas baik yang di Desa Burno atau di Desa Ranupani, maka hari itu juga akan langsung ditangani. Jadi kebetulan pohon tumbang ini kendaraan roda 2 atau roda 4 masih bisa melewati, meskipun hanya sebagian badan jalan, setengahnya badan jalan. Untuk cuaca saat ini memang cenderung sangat ekstrim. Sebelum-sebelumnya banyak terjadi longsor, pohon tumbang, ranting jatuh, itu sudah biasa di jalur ini. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan. Ini kebetulan berlumpur ini. Sebelah kanan tebing, sebelah kiri kita jurang. Jadi berhati-hatilah ketika melewati jalur terutama di dalam hutan ini. Kita lanjutkan perjalanan saja karena tidak terlalu menutup jalur, kita bisa melewati. Juga warga yang lain juga masih bisa melewati. Nanti ketika ada tujuan bukan juga ke petugas agar cepat dilihat. Kebetulan ini sudah mulai agak cerah ya, karena memang matahari sudah terbit. Kita berpapasan dengan kendaraan roda 4. Memang jalur ini sudah mulai ramai ya, karena memang jalur alternatif yang melewati jalur tengah. Kalau saya analogikan kawan-kawan, saya untuk melewati jalur selatan via Dampit Pronojiwo, perjalanan membutuhkan 3 sampai 3,5 jam dengan kecepatan rata-rata di atas 70 km per jam. Kalau melewati jalur utara Probolinggo Pasuruan bisa 4-5 jam. 4 jam itu non-stop tanpa berhenti, kecepatan sama 70 ke atas. Namun jika saya melewati jalur tengah ini, jalur hutan ini, kalau kondisi pagi seperti ini, saya bisa menghemat waktu. Rata-rata perjalanan saya hanya 2 jam. Itu pun dengan kecepatan di bawah 70 km per jam. Karena ini jalur hutan tidak bisa cepat ya. Tidak bisa terlalu cepat. Dan jalurnya kadang kalau pagi seperti ini licin. Kalau seandainya santai, perjalanannya santai, waktu yang saya butuhkan kira-kira 2,5 jam.
Kalau berhenti di atas, nanti ketika ada pemandangan bagus biasanya saya berhenti 10 sampai 15 menit, ya tinggal menambahkan saja. Ini karena kondisi sudah mulai gerimis kawan-kawan, jadi mohon maaf beberapa kali kamera tertutup oleh sarung tangan karena memang saya rutin melakukan pengelapan di kamera saya. Jadi karena ini sudah mulai gerimis ya, sudah mulai gerimis. Kalau perjalanan pagi seperti saya ini, karena musimnya sekarang cenderung hujan, sebaiknya langsung menggunakan jas hujan saja. Meskipun dari rumah belum hujan. Selain akan menghemat waktu, karena Bapak Ibu kawan-kawan tidak sering-sering berhenti atau ketika gerimis memakai jas hujan, ketika sudah terang melepas misalnya, itu akan tidak menghemat waktu, akan memakan waktu yang lebih lama. Nanti sebaiknya langsung digunakan saja jas hujannya. Karena keseringan hujan atau gerimis itu ketika kita sudah sampai di tengah hutan. Kalau kondisi pagi seperti ini, misalnya sepi, terus kawan-kawan tiba-tiba di tengah kehujanan dan memasang jas hujan, ya kondisi sepi, tidak ada masalah sih, tidak ada kerawanan. Cuma kan kalau kondisi pagi itu bagaimana ya, sebaiknya langsung digunakan saja jas hujan. Terus yang kedua, bisa membantu menghangatkan tubuh, karena udara di sekitar, terutama dalam hutan ini, karena hutannya ini masih pohonannya masih hijau, ini cenderung lebih dingin begitu. Untuk jalur ini di dalam hutan ini, untuk tanjakannya tidak terlalu ekstrim, hanya berkelok berliku, belok kanan belok kiri muter seperti itu. Tapi nanti setelah kita melewati Jemplang atau pintu masuk Bromo, maka jalur itu akan cenderung turunannya panjang, tajam, menikung. Nah, di sana rawan kecelakaan. Rata-rata kecelakaan di sana adalah remblong, terutama roda 2 kan sejenis matic. Apakah matic tidak boleh lewat? Bisa, boleh, kenapa tidak? Hanya teori atau teknik pengeremannya harus dipompa, direm, dilepas, direm, dilepas, direm, dilepas, direm, dilepas, begitu seterusnya. Jadi jangan sampai direm terus lebih dari 1 menit, karena itu berisiko terjadi panas berlebih. Kalau sudah terjadi panas, maka rem memuai, tidak kembali, sehingga terjadi blong. Nah, bagaimana jika sudah terjadi blong? Usahakan berhenti, cari posisi pemberhentian. Misalnya jalurnya turunannya tajam, panjang, usahakan minggir ke daerah tebingnya, jangan ke daerah jurangnya ya. Terutama untuk jalur ini cenderung sebelah kiri, nanti setelah dari Desa Ngadas, tebingnya itu adalah sebelah kiri, sebelah kanan ada jurang, sehingga minggir ke kiri saja. Kalau masih bisa berhenti, didiamkan kira-kira 15 sampai 20 menit atau bahkan sampai 30 menit. Jangan disiram ya. Jangan sampai nanti ketika rem blong, rem panas disiram, karena itu sebenarnya akan merusak atau merubah unsur dari jenis logamnya. Itu sama halnya dengan dilakukan pengerasan. Sehingga kalau logam itu keras, mudah getas atau mudah retak, patah. Begitu. Jadi akan merubah unsur dari logam tersebut. Usahakan didinginkan secara diangin-anginkan saja,
Jadi biarlah dia dingin sendiri sehingga nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan perjalanan kembali. Jadi kalau terjadi remblong untuk roda 2 jangan terlalu panik. Diamkan saja kendaraannya 15-20 menit, nanti akan kembali ke posisi normal. Dan jika ada tanda-tanda pengereman sudah mulai tidak pakem, berarti sudah mulai agak panas lagi, maka bisa berhenti terlebih dahulu. Biasanya yang terjadi remblong itu cenderung rem cakram, jadi kalipernya tidak kembali. Biasanya salah satunya adalah misal di peluncurnya itu sudah mulai kering, jadi cenderung kampas itu makan separuh sehingga panas terus, atau bahkan tidak kembali. Proses analisanya ya silahkan cek di channel YouTube, ada di channel Gado-Gado Kreatif juga ada itu yang membahas tentang rem, cara mengatasi remblong, bleeding rem juga ada. Kita masih posisi di tengah hutan. Ini masih di tengah hutan ini. Kita lihat kanan kiri pohonnya masih rindang, rimbun, bahkan banyak pohon yang sudah tua, lapuk itu banyak. Rata-rata pohon tumbang di sini adalah pohon yang sudah lapuk karena dimakan rayap atau kucing atau bagaimana. Silakan dinikmati saja perjalanannya di dalam hutan ini, kawan-kawan. Perjalanan kita masih separuh lagi perjalanannya. Maksud saya separuh atau setengah dari perjalanan itu, setengahnya di dalam hutan ini. Berarti kita masih melewati 10 kilo dari kampung terakhir. 10 kilometer. Kemudian nanti kita akan memasuki desa Ranupani. Like dan subscribe channel kami, Kang Mus Bolang. Kita aktif di channel YouTube, halaman Facebook dan juga Instagram. Ada juga nanti di TikTok juga ada dengan nama, kalau di TikTok itu Kang Mus Gado-Gado Kreatif. Kemudian di Shopee juga ada, di sana channelnya Icoy aja. Kita lihat kanan kiri masih cor ya, dan cenderung aspalnya ini sebagian baru, sebagian masih aspal lama, jadi berhati-hatilah, karena kalau yang di aspal lama itu cenderung mulai berkerikil dan sangat berbahaya. Biasanya jalur ini juga mudah untuk kepleset, kawan-kawan, terutama kendaraan yang rodanya tidak standar, misalnya sudah mulai gundul, itu berhati-hati. Kami sarankan yang melewati jalur ini menggunakan ban tubles ya, karena perjalanan sepanjang di dalam hutan ini tidak ada tambal ban. Jadi gunakan ban tubles kalau sebisa mungkin, ban tubles, atau kalau rame-rame tidak masalah. Tapi ketika berkendara hanya satu kendaraan atau single fighter, sebaiknya menggunakan ban tubles saja, karena ketika terjadi kebocoran masih bisa bertahan sampai beberapa kilo ke depan. Nanti ketika sudah nyampe di desa Ranupani,
baru mencari tukang tambal ban. Seru kawan-kawan. Sepanjang perjalanan yang kita temui hanya pepohonan, kondisi hutan yang masih hijau. Jarang ya kita berpapasan dengan kendaraan yang lain. Sampai detik ini kita masih berada di dalam hutan, sehingga sabarlah, tapi ini sudah mulai mendekati jalur Ranupani. Kondisi cuaca pagi ini memang agak berawan dan gerimis, sangat dingin, dan jalurnya licin. Berhati-hatilah untuk yang pertama kali lewat jalur ini, misalnya mencari jalur alternatif, sebaiknya tidak sendirian ya, terutama kendaraan roda 2. Ini masih di dalam hutan kawan-kawan, panjang sekali ya hutannya ya, mulai dari masuk tadi masih gelap, sekarang sudah mulai terang. Jadi memang hutannya ini istimewa, panjang sekali, hutan lindung, hutan Durno Ranupani kan kawan. Jadi kita lakukan pengelapan lagi tadi, karena kondisi gerimis, khawatir kameranya tidak jelas. Ini itu tanjakan tadi, tanjakan dan tikungan, nanjak belok kiri. Sekarang tebingnya ada di sebelah kiri, kanan kita adalah jurang. Sepanjang perjalanan masih hutan dan hutan, ketemu hutan lagi kan kawan. Jadi terbukti jalur ini memang hutannya sangat panjang sekali, kira-kira 20 kilo sekian.
hutannya. Kita lihat ini masih hutan, dan hutan lagi. Jadi kawan-kawan misalnya ingin melewati jalur ini, persiapkan mental, fisik, dan juga kendaraannya. Nah, ini bekas longsor. Jadi jalur ini cenderung sudah mulai masuk ke jalur yang rawan longsor. Kalau tadi jalur yang rawan hutan pohon tumbang, sudah memasuki jalur yang sebelah kirinya ada tebing. Ini masuk jalur yang rawan longsor. Jadi kawan-kawan berhati-hatilah ketika melewati jalur ini. Kalau sudah melewati jalur ini berarti tandanya kawan-kawan sudah mendekati Desa Ranupani. Di sana sudah ada rest area. Jika kawan-kawan ingin istirahat sejenak, maka bisa istirahat di daerah Ranupani. Di sana juga lengkap dengan toiletnya. Ada masjid juga yang beribadah. Like dan subscribe channel kami Bang Mus Bolang, sehingga kawan-kawan bisa selalu update jalur yang telah kita lewati, terutama jalur tengah ini, karena memang kita sangat sering sekali melewati jalur ini. Jalur alternatif Malang Lumajang atau sebaliknya Lumajang Malang. Untuk saat ini, terutama kendaraan roda 4, jalur selatan otomatis tidak bisa dilewati. Roda 4 bisa melewati, tapi nanti turun sungai, melewati jalur curah Koboan. Tapi kalau lewat jalur utara, jalur Probolinggo Pasuruan, cenderung jalurnya macet. Karena kenapa? Di sana kendaraan padat, terutama yang dari Jember Lumajang, dan jalurnya masih sempit. Memang beberapa sudah ada yang sudah mulai dilaksanakan pelebaran. Namun dari perbatasan Lumajang menuju Probolinggo, mulai dari masuk perbatasan Probolinggo sampai ke tol, itu cenderung jalurnya sempit. Kita lihat di kondisi sekitar kita, sebelah kiri tebing, sebelah kanan adalah jurang. Jadi tolong berhati-hatilah ketika melewati jalur ini. Kondisi saat ini gerimis namun tidak kabut, sehingga masih kabutnya tidak terlalu tebal. Karena kalau kita lihat di kejauhan sana, di depan itu terlihat ada kabut. Kabutnya tidak terlalu rendah, sehingga mungkin kabutnya ada di atas ya.
Ini jalur sudah mulai tidak bagus, ini jalurnya banyak jalur lama. Hanya saja kanan kiri sudah dilakukan proses pelebaran dan pengecoran. Jadi kawan-kawan terutama yang masih baru melewati jalur ini, silakan sangat-sangat super harus hati-hati. Karena bagaimanapun ini adalah jalur hutan sehingga cenderung dominan sepi. Ini adalah bekas longsor, ini jalurnya mulai sempit. Kita hampir memasuki Desa Ranupani. Selamat datang di Desa Ranupani. Sebelah kiri kita adalah pintu masuk menuju Gunung Semeru. Jadi kalau yang mau mendaki Gunung Semeru harus jalan kaki di jalur ini. Kita sudah memasuki Desa Ranupani. Jika kawan-kawan merasa capek, butuh istirahat, butuh menyegarkan pikiran karena kondisi jalan yang padat atau macet, maka silakan bisa istirahat di Desa Ranupani. Di sini cenderung warganya berkebun, mulai dari sayur kol, kangkung, kangkung tidak ada ya. Sayur kol, kubis, kembang kol, kentang, itu penghasilan utama mereka. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke Desa Ranupani. Sebelah kanan kita adalah kantor untuk perizinan pendakian Gunung Semeru di bawah TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebelah kanan kita adalah Danau Pani. Jadi Ranu itu sebenarnya danau ya, Ranupani. Nah, itu airnya kelihatan sebelah kanan kita. Nah, itu bawah itu adalah rest area. Jadi kalau dulu kita sangat kesulitan terutama yang menggunakan roda 4, maka hari ini sudah bisa menggunakan jalur ini untuk istirahat. Nah, ini jalurnya lumayan habis banjir ini. Nah, ini kita sampai di pertigaan, berarti ambil belok kiri. Ini masih di dalam kampung atau Desa Ranupani. Jadi perjalanan kita mulai dari start video tadi sampai Ranupani ini kira-kira hampir 1 jam. Karena video ini tidak saya percepat atau perlambat, original. Di depan kita belok kiri nanti. Belok kanan. Kondisi saat ini masih hujan. Kondisi Ranupani seperti ini. Jadi kalau pagi cenderung gerimis atau hujan kecil seperti ini, biasanya warganya belum terlalu banyak yang keluar rumah karena cenderung lebih dingin kalau di luar. Tapi namun jika kondisi dari perangkat itu sudah ya
Kita masih berada di daerah Desa Ranupani. Kondisi sekarang tidak terlalu, biasanya kalau jam segini jika tidak mendung atau hujan seperti ini maka matahari sudah terbit. Namun karena ini masih mendung, gerimis, maka di depan sudah mulai turun kabut sehingga tidak terlihat. Jalurnya ini belok kiri menikung, selalu gunakan klakson ya. Tining seperti itu. Karena dia tidak membahayakan perjalanan kawan-kawan. Ini kanan kiri jurang. Sekarang jalannya ada di tengah. Nah, kita masih berada di Desa Ranupani. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah Bandengan. Untuk posisi ini masih berada di Kabupaten Lumajang. Bandengan juga masih masuk ke dalam Kabupaten Lumajang. Kita sudah hampir mendekati daerah Bandengan. Kelihatan sudah mulai kabut. Jarak pandang sudah mulai berkurang. Perjalanan kita masih panjang kawan-kawan, karena nanti video ini berakhir di Kota Malang 1 jam lagi. Jadi perjalanan kita kira-kira 2 jam. Kita sudah hampir masuk ke daerah Bandengan. Kondisi tetap berkabut, gerimis. Nah, itu kita berpapasan dengan bapak-bapak pedagang sayur dari Kabupaten Malang untuk menjual sayurnya di daerah kecamatan di daerah Desa Ranupani. Untuk jalur ini belum dilakukan pelebaran, jadi sebelah kanan kiri kita masih tanah. Sehingga ketika papasan maka harus turun mencari lokasi yang tanahnya tidak bergerak. Kita perhatikan video kita dari tadi, jalur cenderung sepi kawan-kawan. Kita sudah masuk ke wilayah Bandengan. Kebetulan tadi ada jeep wisatawan. Biasanya kalau saya berhenti di sini ada di depan kita. Nah, ini kita berhenti sebelah kanan untuk melihat atau memperhatikan
cuaca, pemandangan yang bisa kita lihat dari ketinggian. Baik, untuk saat ini tetap kita lanjutkan perjalanan saja karena perjalanan kita masih sangat panjang sekali. Jangan lupa like dan subscribe channel kami kan Bang Mus Bolang agar kita selalu bersemangat untuk menambah video-video terbaru. Baik, kita sudah memasuki Kabupaten Malang. Barusan sebelah kiri itu ada Tugu, saya tadi terlewat ya. Itu pembatas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Masih ada genangan air di bawah sana barusan. Kita hampir sampai di Jemplang. Jemplang itu adalah pertigaan percabangan antara yang dari Malang menuju Lumajang atau yang dari Malang menuju Lautan Pasir atau Gunung Bromo. Cuaca hari ini cenderung berkabut, gerimis, sehingga jika kawan-kawan yang belum pernah ke Bromo untuk bulan-bulan ini sebenarnya tidak kita sarankan untuk melakukan perjalanan jauh karena semua ya, ini agak gerimis ya, sorry tadi terpotong sebentar. Gak apa-apa ya, tanpa editing kita originalan saja. Di depan sana nanti kita akan melewati kafe yang baru atau hit viral fire yang mana diberi nama Cafe 360 derajat. Berarti posisinya adalah melingkar 360 derajat. Untuk informasi saat ini sepertinya tiketnya masih 50.000 untuk mau misalnya kawan-kawan penasaran ingin melihat kondisi Cafe 360 derajat. Karena dari atas kafe ini kita bisa melihat rumah kita, tempat ibadah kita itu cenderung masih bisa dikoreksi atau dilihat. Kita sudah hampir memasuki Jemplang. Ini adalah Jemplang. Jadi ini adalah Jemplang. Kalau kita belok kanan, kemudian turun, maka kita menuju ke wisata Gunung Bromo. Jadi cukup di sini saja. Kita berhenti sebentar ya kawan-kawan. Ini tidak saya edit, biarkan video ini berjalan dengan sendirinya.
Kita lanjut lagi perjalanan kita menuju Kota Malang karena perjalanan kita masih panjang. Nanti video akan saya akhiri ketika sudah mau sampai di lampu merah perempatan exit tol Kota Malang. Di depan kita sebelah kanan barusan itu adalah Cafe 360 derajat. Kondisi sekarang masih sepi, warung-warung masih banyak yang tutup, kawan-kawan. Dari sini sudah mulai jalur itu mulai ekstrim jalur turunannya. Contoh di depan ini nanti belok kanan tajam, turun. Untuk jalur ini sudah mulai lebar, sudah dilakukan pelebaran kanan kiri. Sebenarnya itu kanan kiri, cuma sebelah kanan kita karena tebing, maka kendaraan besar atau tumbuhnya tanaman itu masih di daerah menutupi kendaraan temannya. Kita hampir memasuki Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Sumo, Kabupaten Lumajang.
kondisi jalur sudah mulai menurun kawan-kawan. Jadi mungkin komentar saya di jalur ini sudah mulai agak berkurang ya, karena ini jalurnya sudah mulai menurun kawan-kawan. Ini sebelah kanan kita bekas longsor kawan-kawan. Ini jalurnya agak menurun. Nah, ini adalah proses loket. Ini adalah tiket untuk apa ya? Loket tiket dari arah Malang ya. Ini banyak jeep-jeep di sebelah kanan kita barusan. Jadi wisatawan yang menuju arah Bromo silahkan menunjukkan tiket online-nya di loket yang ada di sini. Kita berada di Coban Widadari barusan, depan ini nanti Coban Trisula dan Coban Pelangi.
Kita sebentar lagi akan memasuki desa Gubuk Klakah ya. Sudah mulai ramai. Ini kalau dari sini kita bisa melihat pemandangan Kota Malang ada di bawah, kawan-kawan. Bisa berhenti sejenak misalnya ingin melihat pemandangan. Tapi ketika tidak mendung seperti sekarang. Jalurnya seperti meter es. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Bang Mus Bolang.